Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu materi yang penting yang dipelajarin di semester ini adalah tentang normal distribution. Jadi apa itu normal distribution? Dia adalah data yang terdistribusi secara normal itu mengikuti bell shape atau kurva berbentuk lonceng seperti yang ada di gambar ini. Nah, penerapannya ini nanti menjadi salah satu dasar ketika melakukan regresi. Sehingga kita perlu memahami dulu apa itu normal distribution. Sebelumnya, kalau misalkan teman-teman belajar statistika, pasti paham yang namanya average atau rata-rata. Nah, jadi average atau rata-rata itu digunakan untuk menggambarkan sentral atau posisi tengah dari, posisi rata-rata dari data yang teman-teman punya. Nah, ini digambarkan dengan notasi X bar seperti ini ya. Nah, di sini X barnya adalah 600, maka kita buat dulu angka 600 di tengah-tengah sebagai rata-rata. Nah, selanjutnya saya punya informasi yang kedua yaitu XI. Nah, ini adalah yang kita cari. Nanti pertanyaannya adalah berapa probabilitas ya, karena ini probability distribution. Berapa probabilitas gitu ya untuk mendapatkan angka 700 gitu. Oke. Nah, di sini 700 itu sebagai XI atau data yang kita cari. Nah, yang selanjutnya kita juga perlu data standar deviasi. Nah, sebelumnya saya jelaskan kembali apa itu standar deviasi. Standar deviasi adalah penyimpangan dari dari rata-rata gitu ya. Di sini kalau misalkan teman-teman ingat ada yang namanya empirical rule gitu ya. Jadi dia empirical rule itu menyatakan standar deviasi 1 ya. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi itu ini penyimpangannya dari rata-rata gitu kan. Dia misalkan dari -1 ke +1 itu berarti standar deviasi 1 tuh. Bisa positif, bisa negatif. Nah, ini empirical rule menyatakan dari sini ke sini tuh itu 68% data gitu ya. 68% data itu terletak antara -1 sampai +1 standar deviasi. Nah, kalau apa hubungannya sama data yang kita punya ini kan 600 700 ini kan. Nah, jadi ada yang namanya standarisasi gitu ya. Karena kita nggak punya nilai, nanti kita akan menggunakan Z-table ya yang terstandarisasi. Karena kita nggak punya nilai untuk setiap standar Z-table untuk setiap data yang kita punya, makanya kita sederhanakan dengan menggunakan Z-table atau Z-standar gitu ya. Nanti kita akan lihat penggunaan cara penggunaan Z-standar atau Z-table. Untuk sekarang teman-teman harus tahu dulu di sini posisinya adalah 600 itu di tengah ya. Posisi 600 itu ada di tengah dan 700 ada di sebelah kanan atau sekitar standar deviasi kita hitung nanti ya standar deviasinya Z value-nya seperti itu. Nah, tapi posisi si 600 ini 700-nya di sebelah kanan dari 600, berarti nanti yang kita cari adalah area sebelah kanan dari rata-rata ini gitu ya, ke sini. Nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita udah punya data juga standar deviasi sebesar 100. Di sini standar deviasi kita sebesar 100 gitu ya. Nah, lalu setelah punya standar deviasi sebesar 100 ini, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung Z value. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan XI atau data yang kita cari dengan rata-rata dibagi standar deviasi. 700 dikurang 600 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, di sini kita udah punya Z value kita, nilai Z value kita adalah berapa? 1 gitu ya, adalah 1. Nah, lalu ini langkah pertama. Kalau misalkan kita udah tahu Z value kita itu nilainya 1, maka nanti kita akan mencari nilai 1 ini sama dengan berapa ya di dalam distribusi probabilitas gitu ya, menggunakan Z-tabel. Nah, di sini saya udah punya Z-tabel. Ini cara membacanya gini ya, teman-teman. Pertama kita baca yang sebelah sini dulu. Yang daerah sini dulu ya. Daerah sini dulu. Ya, yang sini dulu. Kita cari yang sesuai dengan angka Z value kita ya. Di sini Z value kita tadi berapa? +1 ya di sini hitungannya. Jadi plus minus itu juga nanti tergantung karena ada nilai plus, ada nilai minus. Ini kalau misalkan tutel ya. Di sini kita pakai tutel aja biar lebih rinci. Jadi hitungan kita tadi adalah Z value-nya itu sama dengan 1. Maka di sini kita cari angka 1. Nah, di sini 1 ya. Nah, kalau misalkan udah ketemu 1 gitu ya di sini. Terus kita lihat 1 berapa? Biasanya hitungannya 1, berapa gitu ya. Tapi ini 1,00 berarti ya ini. 1,0 berarti ini. Berarti di sini nih angkanya. Nah, ketemu di sini nih. Berarti angka kita adalah 0,84134. Ya udah, berarti kita ke sini sekarang. Kalau misalkan udah angkanya dicatat ya. Angkanya dicatat 0,0844134. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti dari sini, dari angka sini, dari seluruh kurva yang di bawah ini kan saya gambar ulang ya, sampai titik 700 ini sebesar 0,84134%. Ini saya arsir ya kurvanya. Kurvanya saya arsir, berarti sepanjang kurva ini sampai angka 700 ya, sampai angka 700 ini itu adalah 0,84134.
sampai sini ya. Nah, berarti sekarang kalau udah tahu probabilitasnya sebesar 0,84134, tergantung apa yang kita cari sekarang. Tergantung apa yang kita cari. Nah, misalkan pertanyaannya, berapa probabilitas antara 600 sampai 700? Ya udah, ini kan 600 nih. 600 di sini kan. 600 itu setengahnya nih, berarti ini udah 0,5. Dari sini ke sini itu 0,5 ya, teman-teman. 0,5. Dari sini ke sini kok total ini juga 0,5 gitu, 0,5. Nah, sekarang kita udah punya angka sampai sini 0,5 ya, sampai sini 0,5 which is 600 ini. Sampai 700 di sini tadi kan 0,84134. Ya udah, berarti tinggal dikurangin aja dari sini ke sini, ini berapa probabilitasnya. Berarti kita kurangin, ini sama dengan 0,84134 dikurang 0,5 ya, atau sama dengan 34% ya, atau 0,34 gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan sekarang pertanyaannya di atas 700, ini berarti bagian sini nih, daerah sini kan. Kalau lihat di atas 700 kan, berarti ini yang berwarna, misalkan saya kasih warna merah nih, saya kasih warna merah. Yang di atas 700 gitu. Nah, itu berapa probabilitasnya? Ya udah, berarti kita hitung aja. Kalau misalkan di atas 700, berarti sekarang probabilitasnya berapa gitu ya. Ya udah, sekarang kita hitung ya di sini. Nah, tadi kan saya bilang ini dari sini ke sini 0,5, dari sini ke sini 0,5 kan. Kalau di total itu kan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Ini kalau di total sepanjang kurva apa namanya tadi, normal itu nilainya 1 gitu, nilainya 1. Nah, berarti kalau misalkan 1 kita punya di sini 0,8413. Nah, area sini nih, area yang saya arsir ini berarti kan kita tinggal sisanya aja 1 dikurang 0,8413 ya. Itu berapa tuh? 0,1 dikurang 0,8413. 1 dikurang 0,8. Ini udah nih. Berapa tuh? 8413. Nah, ini 15,8%. Maka probabilitas untuk mendapatkan di atas 700 ya, di atas 700 atau lebih besar dari 700, ini sama dengan 15,8%. 15,8%. Seperti itu. Jadi probabilitas ini sangat bermanfaat untuk kita mencari tahu ini berapa sih probabilitas mendapatkan nilai antara 600 sampai 700. Bisa. Probabilitas mendapatkan di atas 700 juga bisa gitu ya. Jadi ada dua nih yang bisa kita cari ya, kayak gitu. Atau bahkan area-area yang lain itu. Tapi logikanya sama. Pertama kita mendapatkan Z value dulu, nomor 1. Lalu kemudian nomor 2 kita lihat value-nya, probabilitasnya di Z table ini seperti apa. Nah, which is yang ini. Karena kita mendapatkan angka Z value itu 1. Nah, lalu kita gambar di dalam kurvanya. Nah, dari sini kita mendapatkan angka 0,84134 ya kan. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mencari probabilitas